Dukung terus channel Ketapang TV Jurnal dengan cara like, comment, subscribe, dan juga jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Saudara, jumpa lagi bersama saya Paulina Piling dalam program Berita Ketapang TV Jurnal, edisi Rabu 2 Juni 2021. Berbagai informasi menarik di seputaran Kabupaten Ketapang dan sekitarnya akan kami suguhkan untuk Anda. Inilah dia Ketapang TV Jurnal selengkapnya. Dinas Komunikasi dan Informatika atau Kominfo Kabupaten Ketapang beri informasi edukasi untuk masyarakat agar menjadi pengguna media sosial yang bijak, dengan tidak menelan mentah-mentah berita yang beredar untuk menghindari berita hoak yang tersebar. Seperti yang kita ketahui, beberapa hari yang lalu telah terjadi penyebaran berita hoax tentang seorang bayi yang dibuang di jembatan Pawon 5 Kabupaten Ketapang. Berita hoax tersebut tersebar dengan cepat. Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Kabupaten Ketapang berikan informasi edukasi untuk masyarakat agar menjadi pengguna media sosial yang bijak, dengan tidak menelan mentah-mentah berita yang beredar untuk menghindari berita hoax yang tersebar. Tim Ketapang TV Jurnal berkesempatan berkunjung ke Kominfo Kabupaten Ketapang untuk mendapatkan informasi bagaimana cara mengatasi dan memilah informasi yang didapat agar terhindar dari berita hoax. Pertama itu hati-hati dengan judul yang provokatif. Dapat saya jelaskan, berita hoax itu sering menggunakan judul yang sensasional dan provokatif. Isinya pun bisa diambil dari berita media resmi. Hanya saja itu bisa diubah-ubah agar menimbulkan persepsi sesuai yang dikehendaki oleh sang pembuat hoax itu. Jadi harus waspada dengan judul-judul yang sifatnya provokatif. Yang kedua, itu harus kita cermati betul alamat situsnya. Ya. Untuk informasi yang diperoleh dari website atau mencantumkan link, cermatilah alamat URL-nya. Ya. Apabila berasal dari situs yang belum terverifikasi sebagai institusi pers resmi, ya, misalnya menggunakan domain blog, maka informasinya bisa dikatakan meragukan. Jadi sebagai informasi ya, menurut catatan dari Dewan Pers Indonesia, terdapat sekitar 43.000 situs di Indonesia yang mengklaim sebagai portal berita. Dari jumlah tersebut, ya, yang sudah terverifikasi sebagai situs berita resmi tidak sampai 300. Artinya terdapat setidaknya puluhan ribu situs yang berpotensi menyebarkan berita palsu di internet yang harus diwaspadai. Ini sebagai informasi ya. Terus yang ketiga itu periksa fakta. Ya. Bagaimana cara memeriksa fakta itu? Perhatikan dari mana berita berasal dan siapa sumbernya. Apakah dari institusi resmi? Sebaiknya jangan cepat percaya apabila ada informasi berasal dari pegiat ormas, pengamat dan segala macam lah ya. Itu perhatikan keberimbangan sumber berita. Jika hanya ada satu sumber, pembaca itu tidak bisa mendapatkan gambaran yang utuh. Jadi harus ada sumber-sumber lain, jadi sebagai pembanding gitu. Yang keempat adalah cek keaslian foto. Jadi di era digital sekarang ini, bukan hanya konten berupa teks
yang bisa dimanipulasi, ya. Melainkan juga konten lain berupa foto dan bahkan video. Ada kalanya pembuat berita palsu juga mengedit foto untuk memprovokasi pembaca. Cara untuk mengecek keaslian foto bisa dengan memanfaatkan mesin pencari Google, yakni dengan melakukan drag and drop ke kolom pencarian Google Image, ya. Hasil pencarian akan menyajikan gambar-gambar serupa yang terdapat di internet sehingga bisa dibandingkan. Selanjutnya yang kelima itu ikut serta grup diskusi anti-hoax. Di Facebook itu terdapat sejumlah fanpage atau grup diskusi anti-hoax, misalnya Forum Anti Fitnah, Hasud dan Hoax atau yang disingkat dengan FAFHH, fanpage dan grup Indonesia Hoax Buster. Jadi di situ ikut bertanya apakah suatu informasi merupakan hoax atau bukan, sekaligus melihat klarifikasi yang sudah diberikan oleh orang lain. Semua anggota bisa ikut berkontribusi sehingga grup berfungsi layaknya crowdsourcing yang memanfaatkan tenaga banyak orang. Nah, itu bisa dilakukan seperti itu. Dan yang terakhir, apabila mencurigakan atau kita mencurigai itu tidak benar, silahkan coba menyampaikan ke lapor.go.id. Nanti di situ akan langsung diberikan informasi terkait berita yang ditanyakan itu, apakah memang hoax atau memang itu berita benar. Saya rasa itu. Jadi intinya jangan mudah meng-share kembali atau menyebarluaskan apabila diri kita belum mencoba dengan beberapa yang tadi saya sampaikan itu. Kalau sudah itu ya silahkan. Saya rasa itulah yang saya berpesan kepada seluruh masyarakat untuk lebih cermat untuk menggunakan media sosial. Itu terima kasih. Masyarakat diharap cerdas dan bijak dalam menyikapi kemajuan teknologi saat ini. Dari Kabupaten Ketapang di Tauksar Mauludea, Muhammad Noval mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal. Seorang pencuri di Jalan Perdamaian Kota Baru ditangkap jajaran Polres Kuburaya. Dari tangan tersangka, polisi berhasil mengamankan 1 buah mesin air dan 1 buah semprot rumput. Seorang pencuri di Kabupaten Kuburaya berinisial AW ditangkap jajaran Polres Kuburaya. Penangkapan AW ini dilakukan oleh jajaran Polres Kuburaya saat press rilis kasus narkoba di wilayah hukum Polres Kuburaya Senin sore 31 Mei 2021. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan 1 buah mesin air dan 1 buah semprot rumput yang merupakan hasil curian. Pelaku diamankan polisi di wilayah Perdamaian Kota Baru berdasarkan laporan warga yang resah karena adanya kasus pencurian. Sudah kita amankan, berikut barang buktinya, mesin dan semprot. Dan ini kita ungkap berdasarkan laporan polisi 118 yang kemudian kita kembangkan dan ternyata terjadi pencurian mesin sama semprot rumput. Dan kemudian pelaku ini telah meresahkan masyarakat di wilayah Perdamaian Kota Baru. Jadi kita lakukan pengungkapan dan saat ini beliau ada di depan kita semua untuk tersangkanya. Pak, pengakuan dari warga sekitar apa saja sih yang sering hilang gitu Pak? Yang hilang antara lain bola, mesin, dan ayam. Jadi ayam juga kehilangan. Menurut pengakuan tersangka berapa kali dia melakukan aksinya? Untuk tersangka mengakui bahwa hanya mesin dengan semprot yang kita ungkap sekarang ini. Sementara pelaku mengaku mencuri karena merasa sakit hati, sering dituduh mencuri ayam milik korban. Tersangka mengaku jika hasil curiannya ini dijual kemudian dibagikan kepada sahabatnya. Di situ terjadi percakapan. Mesin rumput dengan mesin air.
Terus dijual kemana barangnya? Dijual sama teman, Pak. Iya, kenal orangnya. Hmm. Berapa dijual? 200, 200 atau lebih? 250. Hah? Sinarnya 250. Alasan Bapak Alasan Bapak nyuri ini apa nih? Itu apa itu? Dia curiga saya ngambil ayam, Pak. Curiga ambil ayam. Iya, Waktu itu ada niat mau nyuri itu nggak ada, Pak. nggak ada, tapi masuk dendam ya Pak? masuk ke peternakan, Masuk, Pak. masuk. Terus melihat barang itu, Iya, Berarti Bapak ini sakit hati dituduh? iya. itu tuh. Dituduh curi ayam itu. Sebelumnya? Iya, Oh, Memang ada curi ayam enggak Bapak? nggak ada sekali. nggak ada sekali. Nggak ada. Terus barangnya sekarang di mana Pak? Ini barangnya, betul? Iya, iya, Bapak kembalikan. iya. Bapak warga mana? Bapak tinggal di mana? Kota Baru, Kota Baru. Gang? Jalan Padiwakarta. Pak, hasil curian Bapak itu ada rencana untuk dijual, dipakai sendiri, atau gimana nih? Yang mesin air itu dijual. Digunakan untuk apa? Itu apa Pak? Enggak. Uangnya itu apa Pak? Dikasihkan teman, Pak. Dibagikan sama teman. Dibagikan sama? Sama teman saya. Berarti Bapak bukan hanya sendiri nih? Enggak, ketiga. Bertiga? Iya. Baru pertama kali ini aja, Pak. Ini. Iya. Jadi uangnya dipakai untuk apa tuh? Untuk beli rokok, Pak. Beli rokok kan, beli yang lain? Narkoba kali? Pak, tadi kan katanya sakit hati ke Berarti sama itu. Pemilik ya? pemilik ya. Iya. Tapi kok bisa bertiga menikmati hasil ini ya, Pak? Ngajak. Saya ngajak, Pak. Ngajak. Iya. Soal saya bilang kok curiga sama saya yang ayamnya hilang. Atas kasus ini, pihak kepolisian Polres Kuburaya masih melakukan pendalaman siapa saja yang terlibat. Dari Kota Pontianak, M. Amarudin Paulina Piling mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal. Warga Dusun Simpang Kiri, Desa Korek, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya meminta pemerintah daerah segera memperbaiki tiang lampu penerangan jalan yang tumbang di depan rumah warga. Warga khawatir apabila tidak diperbaiki maka kabel listrik yang ditimpa tiang tersebut akan putus dan membahayakan masyarakat. Tepat di Jalan Trans Kalimantan, salah satu tiang lampu penerangan jalan yang ada di Dusun Simpang Kiri, Desa Korek, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya, saat ini mengalami tumbang. Rasuki, Ketua RT setempat menjelaskan penyebab tumbangnya tiang lampu penerangan jalan di depan rumahnya ini karena ditabrak oleh mobil truk sekitar 2 minggu lalu. Rasuki khawatir apabila tiang lampu penerangan jalan ini tidak segera diperbaiki, maka kabel listrik yang ditimpa tiang lampu saat ini bisa putus, sehingga dapat membahayakan keselamatan anak-anak dan masyarakat. Selain khawatir, Rasuki juga mengaku bingung kemana harus melapor. Namun, ia berharap pemerintah daerah terutama dinas terkait segera memperbaiki tiang lampu tersebut. Tahu kenapa nih tiang lampu nih bisa tumbang Pak RT? Disebabkan oleh apa, Pak? Kena kendaraan, truk, abrak truk dia. Kapan tuh, Pak? Kurang lebih 2 minggu yang lalu lah, lepas lebaran. Cuman selama ini saya tunggu-tunggu tidak ada perbaikan. Jadi tidak ada yang bulan gitu kan. Padahal kalau tak salah ini ada anak-anak yang posting. Nah, itu kan kalau pas tumbang di sini ada kendaraannya. Ada backupnya itu, kena ada backupnya itu. Nah, Bapak sendiri udah melaporkan ini ke pihak terkait, Pak? Belum sih, cuma masalahnya tuh kita tidak tahu gitu. Tidak tahu mau lapornya ke mana gitu. Jadi saya minta tolong lah itu istilahnya diperbaiki dengan yang berwenang lah gitu. Supaya kenapa takut tiang ini juga tumbang? Kalau dekat tiang ini tumbang kan lalu ganggu. Terutama anak-anak kecil ya, Pak? Ya, pertama anak-anak kecil lah. Kita kendaraan pun kita lalu lewat di sini kan ganggu juga. Sementara hingga sampai saat ini, tiang penerangan jalan tersebut masih dibiarkan oleh warga dan masih menunggu petugas yang berwajib memperbaikinya. Dari Kabupaten Kuburaya, M. Amarudin Paulina Piling mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal.
Demikianlah berita Ketapang TV Jurnal terkini hari ini. Saya Paulina Piling beserta seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.